Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi bersama Pak Guru dengan materi PAI kelas 2 SD semester 2 dengan tema meniru sikap berani Nabi Sholeh alaihissalam. Simak baik-baik ya. Jadi kita mulai dahulu melalui silsilah keluarga. Silsilah itu keturunan ya bahasa Indonesianya. Di keturunan Nabi Sholeh alaihissalam. Nah, nama ayah Nabi Sholeh alaihissalam yaitu Ubaid ya. Jadi nama bapaknya atau ayahnya atau bapaknya ya juga dalam bahasa Sunda itu namanya itu Ubaid ya, nama ayah Nabi Sholeh. Nah, terus ayahnya namanya Ubaid bin Jabir bin Samud. Nah, jadi dalam agama Islam ya, seringkali istilah-istilah dalam silsilah keluarga atau keturunan keluarga itu menggunakan kata bin. Nah, bin ini bukan badan intelijen negara ya, tapi bin itu adalah maknanya atau artinya nama orang tuanya ya. Jadi nama orang tuanya A, nama orang tuanya A itu B, nah orang tuanya B itu C, nah gitu ya berurutan. Jadi bin itu adalah nama orang tuanya sampai ke atasnya. Jadi Bapak ulangi, nama ayah Nabi Sholeh itu Ubaid ya. Terus nama kakeknya Nabi Sholeh itu siapa? Jabir ya. Nah terus Samud ini siapa? Yaitu mbah buyutnya Nabi Sholeh alaihissalam. Kemudian Nabi Sholeh alaihissalam itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang ke-6 ya. Jadi Nabi Sholeh itu keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang ketiga ya. Jadi Nabi Sholeh adalah keturunan Nabi Nuh yang ke-6. Diinget-inget ya. Sebelum lanjut, coba Pak Guru tanya, jumlah nabi itu ada berapa? Yuk, coba tebak. Ya, jumlahnya itu ada 25 yang wajib kita imani. Nah, terus perlu adik-adik ketahui juga adanya nabi ya dalam agama kita, agama Islam itu biasanya adalah untuk berdakwah. Berdakwah itu menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, kenapa mengajarkan agama Islam? Karena sepasti di situ ada masalah ya. Seperti halnya adanya Nabi Muhammad SAW itu karena ada zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Nah, sedangkan Nabi Sholeh ya dalam sejarahnya itu berdakwah dengan kaum Samud ya. Nama yang didakwah atau yang diajari agama Islam ya, yaitu atau umatnya yaitu kaum Samud. Nah, kaum Samud ini ya dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya, kemudian rajin, pinter. Nah, ini adalah perilaku yang baik ya. Kaya raya, kemudian rajin, pinter. Tapi lupa dengan Allah ya. Jadi ini ada tapinya. Jadi mereka sangat makmur, kemudian bahagialah intinya. Tapi mereka tidak ingat Allah ya. Karena tidak ingat Allah ya, maka Nabi Sholeh itu menyuruh kaum Samud tobat ya. Tobat itu suruh berhenti atau berhenti dari perilaku yang buruk. Jadi dakwah Nabi Sholeh alaihissalam itu ditolak sama kaum Samud. Bahkan Nabi Sholeh itu dihina, kemudian diejek ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena kaum Samud menganggap Nabi Sholeh itu dianggap manusia biasa. Nah, karena bukan nabi ya. Nah, kemudian karena seperti itu dihina, diejek, terus kemudian
Nabi Soleh dianggap manusia biasa. Nah, akhirnya Nabi Soleh itu berdoa kepada Allah bahwa ia memang utusan Allah atau nabi. Lalu akhirnya datang itu mukjizat ya. Mukjizat itu keajaiban atau keistimewaan yang hanya dimiliki oleh nabi ya. Jadi saat itu Nabi Soleh berdoa, kemudian datang mukjizat, unta betina keluar dari batu besar ya. Jadi ibaratnya nih, adik-adik pasti pernah lihat batu kan. Nah itu batunya itu sangat besar sekali, yang mana ya dari batu besar itu keluar unta ya. Unta itu hewan yang biasanya hanya ada di Arab atau di kebun binatang. Nah untanya itu berjenis kelamin perempuan atau betina. Jadi dari batu besar itu keluar unta betina ya, dari mukjizat Nabi Soleh. Dari mukjizat tersebut ya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ya yaitu yang akhirnya menjadi beriman ya. Beriman itu percaya bahwa Nabi Soleh itu adalah nabi yang kemudian memang utusan Allah. Nah, dari yang beriman tersebut mereka kemudian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha menciptakan. Selanjutnya golongan yang kedua ya, ini ya. Jadi yang pertama tadi orang yang beriman itu tapi jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, yang banyak itu yang orang kafir atau tidak mempercayai Nabi Soleh itu adalah nabi dan Allah itu adalah Tuhannya atau yang wajib disembah. Nah, ini yang nggak percaya ya. Jadi kemudian 9 orang dari kaum Samud kemudian menyerang unta dan dikubur ya. Nah, karena diperlakukan seperti itu, kemudian Nabi Soleh berani marah menemuinya atau menemui 9 orang ini ya. Didatangi nih 9 orang ini, sana Nabi Soleh kemudian dimarahinya. Yang terjadi selanjutnya justru malah bangsa Samud ya malah melawan Nabi Soleh, malah kemudian juga menantangnya. Jadi ketika kemudian diingatkan untuk menyembah Allah, mereka menolaknya, bahkan mengajak-ngajak Nabi Soleh, kemudian menghina ya. Nah, setelah kemudian membuktikan, Nabi Soleh itu membuktikan bahwa beliau itu nabi, dengan kemudian dari batu itu keluar unta, juga nggak percaya, kemudian malah dimatikan itu untanya. Nah, kemudian Nabi Soleh mengingatkan, tapi malah bangsa Samud itu malah melawan dan menantangnya. Nah, ini ya, jadi sikap berani melawan kebatilan atau melawan kebodohan atau melawan apapun itu bentuk keburukan ya. Jadi misalnya adik-adik nih dijak berbuat jelek sama temennya, terus berani menolaknya. Misalnya nih, ini bukan untuk ditiru ya. Jadi misalnya adik-adik, misalnya ada teman yang kurang baik perilakunya itu dengan mengajak misalnya mencuri pohon buah mangga misalnya. Ini temennya ngajak, nah itu harus melawan. Nggak mau saya, itu dosa. Saya takut, nggak mau, itu adalah perilaku dosa yang tidak boleh dilakukan. Harus berani melawan seperti itu ya. Jadi kita wajib berani ya, tidak boleh lemah ya, apalagi kita tidak berani itu nggak boleh ya. Jadi harus berani melawan yang tidak baik ya. Selanjutnya bahwa hukuman bangsa Samud itu akhirnya dihancurkan oleh Allah ya. Selama berhari-hari gunung yang ada di dekat bangsa Samud itu meletus dan kemudian membinasakan mereka tanpa ada satupun yang tertinggal ya.
Jadi hukuman Allah itu sangat keras sekali bagi yang tidak mau melaksanakan atau mengingat atau menyembah kepadanya. Demikian materi pembelajaran daring ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.